Aduh, oke, by the way, miss you all. Iya, ya, mudah-mudahan nanti ya kalau ada reuni kita bisa kumpul lagi. Harus banget. Kangen gue. Gitu kan kalau orang bilang big is beauty atau tapi udahlah, nggak sehat bro. Karena Rasul kita atau sahabat kesibukannya apa dong? Kesibukan nontonin Talas Podcast kebetulan. Waduh. Alhamdulillah. Tapi kesibukan ya kerja aja Gel. Kerja apa usaha? Usaha di WO. Oh di WO. Iya, jadi bagi teman-teman yang di situ tadi habis gue promo langsung takut tinggal, jadi gue promo di depan aja. Adanya di mana ya? Di bawah aja dah. Di bawah ini. Di bawah ini, di bawah layar. Iya, aduh jangan dong. 10.000. Iya, nah dari situ dia bikin konten apa aja, alhamdulillah kemakan tuh sama netizen. Oh, itu berapa kru tuh? 10. Itu setiap hari? Setiap hari. Oh, nggak ngekos di sana gitu? Enggak, tapi kadang gue nginep di rumah teman gue itu. Itu belum lunas juga? Masih dicicil, diangsur tuh. Kali ini kedatangan lagi nih di podcast Talas. Ini orang besar juga nih. Orang besar, punya nama. Amin. Namanya Anong. Wih, kamera gue itu ya? Badan yang besar bro. Wow. Tapi kan secara, ya emang semuanya besar juga semuanya sih. besar, Ya. dari kepala sampai kaki besar. Sehat dong ya? Alhamdulillah sehat Mas Sehat. Algi. Gue manggil lo Algi apa Bogel nih? Iya terserah lo. Bogel aja ya, Iya. akrab ya. Ini kawan gua dari SMP ya dong. Dari SMP. Kita SMP dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 bareng Kelas terus ya? 3, Wah. SMA bisa. SMA bisa, Betul. kuliah bisa. Kuliah bisa. Tapi pertemanan kita yang nggak bisa. Silaturahmi harus jalan Iya. terus. Kebetulan rumah kita deket juga kayaknya. Iya, benar. Nah, jadi gua pengen nanya dong. Lu masih inget ini nggak? Ini boleh ngomong kotor masih kotor. Anjing. Ini najis banget. Allah, ini gimmicknya ternyata. Astagfirullahaladzim. Lu yang mana dong? Gua yang mana? Ini najis. Lu yang mana? Lu yang mana? Hah? Gue ingat banget nih pakai kaos putihnya Jack Daniel warna pink nih. Terus pakai kacamata hitam, pakai topi putih harga 15 ribuan. Bogel yang mana ya? Ini Bogel. Ini by the way teman SMP kita ya, Ya. kelas 2, kelas 3. Karena kita barengan terus Iya, kan? benar. By the way kita SMP kelas favorit. Yoi, 8-10 sampai 9-10. Iya. Yang sering dihukum guru. Unggulan tapi sering dihukum guru anjir. Ya ini Bogel nih, teman-teman nih. Ini Ogi masih ada orangnya, Fandi, Rija, Doer ya? Doer. Romi sama Kopral. Kopral ya. Tapi masih ada semua dong teman-teman kita. Alhamdulillah, ini udah banyak yang merit juga, Gil. Banyak, tapi ada juga. Ya mungkin ada juga yang belum kali. Juga, iya, yang insya Allah. Tapi kayaknya makin pada cakep, makin pada ganteng ya. Makin, terutama ini nih, abang-abang nih jaket merah nih ganteng banget. Jagatnya podcast ini. Ini anjir, kenapa foto ini sih Gil? Nemu aja lagi anjir. Ini Facebook ya Gil ya berarti ya? Di mana Gil lo nemu Gil? Masa gua sebutin sumbernya? Anjir. Nanti di bawahnya ada source dari mana? Oh iya, boleh. Ya Allah. Ntar gua minta ya sofa. Iya. Internet. Ini di mana Gil? Di Puncak enggak ya? Bukan, yang di Bandung itu apa namanya? Geologi. Oh geologi. Museum geologi. Geologi apa Tangkuban Perahu apa gitu, lupa lah pokoknya. Tapi ini memorable sih. Ini Iya. 2 Ini tahun kita bareng. Ini selalu diungkit-ungkit sama teman-teman di sini yang ini yang lucu-lucu. Iya. Ini pasti inget dong mantan lu nih. Iya. Ini kayaknya mantannya Ridwan ya. Aduh, oke, by the way miss you all. Iya, mudah-mudahan nanti ya kalau ada reuni kita bisa kumpul lagi. Harus banget. Kangen gue teman-teman SMP. Ini udah dulu ya. Tapi itu surprise sih, Nih, no, surprise. kalau kita lihat dari sini ya, ini kan badannya kecil nih, kok bisa jadi besar begini? Karena merit, apa kebanyakan makan, apa nong? Aduh, panjang ini prosesnya ini. Jadi kalau misalnya badan sebesar ini karena emang gen gue tuh gemuk-gemuk ya. Bokap gemuk, nyokap juga gemuk kan, sampai ke guanya gemuk. Gitu. Jadi akhirnya dari SMP tuh berat gue berapa ya? SMP mungkin nggak tahu lah 60-an atau 70-an kali. Nah, akhirnya 2020 kemarin itu puncaknya tuh 120 pas gue kena Covid. 120 no? Iya. Berarti kalau ngasih pego masih kembali.
Bali 30. Iya. Bener. Nah itu tapi ternyata nggak bagus guys untuk perut-perut segemuk ini. Gitu kan kalau orang bilang big is beauty atau tapi enggak lah, nggak sehat bro. Karena Rasul kita atau sahabat Rasul Umar bin Khattab tidak suka orang-orang yang gemuk katanya. Oh, gitu. Sampai di pasar tuh. Koreksi kalau gue salah ya. Iya benar-benar. Sampai ditabok-tabok tuh. Nah, gitu. Katanya begitu. Jadi gue berarti harus six pack. Gue nggak enak. Gue sih pede, kalau boleh deh. Kalau gue pede. Gue nggak enak. Nah, sekarang kesibukannya apa dong? Kesibukan nontonin Talas Podcast kebetulan. Waduh. Alhamdulillah. Bisa aja. Baru gua kasih martabak doang ngomongnya begini, gimana kalau gua ngasih yang lain nih? Waduh, tapi kesibukan ya kerja aja, Gel. Kerja apa usaha? Usaha sih, usaha di WO. Oh, di WO. Iya, jadi bagi teman-teman yang di situ tadi yang belum married, iya. Pakai Abiseka Wedding Organizer. Oh, namanya Abiseka. Gue promo langsung tapi jadi gue promo di depan aja. Adanya di mana ya? Di bawah aja dah. Di bawah ini. Di bawah ini, di bawah layar. Iya, aduh jangan dong. Abiseka Wedding Organizer. Abiseka. Nah, itu dimulainya dari tahun berapa dong? Kok bisa jadi WO? 2019, Gel. Oh, 2019. Ya, jadi sebelumnya gue tuh berguru dulu sama bos gue dulu, kerja di WO dulu sebelumnya. Sekitar 4-5 tahun gue resign baru bikin Abiseka. Karena kesel? Gak karena kesal, karena udah nggak satu visi misi. Tapi gimana juga dia tetap apa ya, bos gue, guru gue lah. Karena gue bisa ngerti dunia wedding kan dari dia juga, dan gue pernah cari makan dari dia juga. Jadi sekesal-kesalnya gue sama bos gue yang dulu, gue tetap respect sama dia. Namanya Bang Zul. Tadi katanya beda visi, sekarang beda kesel. Iya, kan tetap boleh visi misi nggak harus. Kalau beda visi misi nggak harus kesel-keselan kan. Iya. Kayak pilpres sekarang, by the way. Gitu. Mas Ano. Enggak, gue masih kaget sama gitu ya. Ya Allah, anjir. Tapi sebetulnya katanya sebelum jadi WO emang dulunya pengen jadi silat ya? Enggak, jadi sebelumnya bukan silat sih, taekwondo. Kebetulan sabuk udah hitam, aduh apalagi. Ini kan silat kan? Elah, Masya Allah, anjir. Ini kan silat ini. Aduh. Ini adalah saya SMA kelas 2, Pak. Oh, makanya gua pikir lu tuh basicnya apa, bersilat gitu. Kok bisa jadi WO? Makanya gua nanya. Mana gua jawabnya plesetin taekwondo lagi. Ini adalah aki lengser, guys. Jadi emang gua banyak kegiatannya narsis di kampung. Jadi ini adalah perpisahan kakak kelas 2, kelas 3. Oh, jadi gue jadi badutnya nih, jadi aki lengser untuk ngebuka barisan kirapnya gitu lah. Oh. Pada saat kelas 3 masuk gitu menuju gedung di Sawangan, gedung Garuda, ingat banget gue. Jadi gue yang ngebuka jalannya namanya aki lengser. Ada Sunda gitu kayak katanya. Iya. Nah gue padahal orang Jawa ya? Orang Jawa ini, ya Allah, Gel, dikumis-kumis. Iya. Berarti gue berapa yang jelas lebih kecil dari yang sekarang sih. Iya, ini aki lengser bener. Iya, makanya dari bugil, ya? dari gua nanya gitu, kok bisa besar gitu. Yang gua tahu kan dia kecil-kecil, nggak imut lah gitu. Tapi kan gue ketemu sama lu dari SMP emang udah nggak kurus kan, emang ada bakat gemuk kan. Nggak nyangka juga bisa segemuk ini. Jadi ngomongin perut mulu. Iya, body shaming bro. Kalau kata Gen Z sekarang nggak boleh, Kel, body shaming. Nggak boleh ya. Ya udah kita bahas aja yang tadi wedding. Kenapa bisa lari ke wedding? Apa kan sebelumnya kuliah di FISIP. Oh, FISIP. Oh, berarti ada basic lah ya. Iya, komunikasi sih. Benang merahnya komunikasi sih. Jadi major gue di FISIP itu public relation. Terus akhirnya ternyata tidak seberuntung yang lain, alias nggak lulus, Gel. Oh, alumnus. Iya, alumni nggak lulus. Cuman teori-teori komunikasi insya Allah gua ngerti lah, tahu. Berarti kan tapi punya dasar lah ya buat lari ke WO itu. Iya. Terus katanya pernah kerja di Prambors juga. Magang di Prambors. Oh, tapi dibayar? Dibayar, alhamdulillah. Bukan dikasih kopi doang kan? Enggak disuruh fotokopi juga. Iya. Jadi dibayar, alhamdulillah. Dari sana gua 3 bulan. Dan sempat ngisi-ngisi VO juga. Jadi kalau kayak voice over. Jadi kalau ada iklan layanan masyarakat itu bisa gue isi. Nah, salah satunya apa yang lu isi kayak gitu? Bentar, gue lupa lagi. Gue lupa banget, Gel. Ada banyak, cuman lupa banget, Gel. Sumpah. Contohin, coba. Ini jadi iklan layanan masyarakat tuh kayak misalnya Pemda Jakarta bikin iklan tentang sesuatu gitu untuk antri, budaya ngantri gue. Jadi bukan brand-brand yang besar kayak
apa gitu misalnya untuk placement di Prambors gitu gua nggak, jadi iklan layanan masyarakat, jadi budgetnya nggak seberapa. Jadi dapat ke guanya juga ya bukan kayak budget brand-brand yang oke lah kayak tapi gitu. Kan pada saat kuliah nggak terlalu mikirin yang namanya materi ya, yang penting punya pengalaman gitu. Itu berarti emang mulainya dari di kuliah itu dong, bisa sampai ke Prambors? Iya, jadi ternyata sebelum di Prambors gue ikut radio kampus juga gitu. Oh, radio kampus, jadi penyiar? Jadi penyiar, namanya. Berarti gue bisa digantikan nih. Gue masih ingat opening siaran gue kebetulan. Gimana? Jadi kalau misalnya di kampus tuh, karena nih gue angkatan kedua, jadi opening tuh masih panjang banget Gel. Jadi gini openingnya, kalau sekarang kan 107,8 FM 45 Radio for your creativity. Kalau sekarang kayak gitu. Iya, dulu. Kalau dulu tuh dari lantai 4 Gedung Muhammad Yamin Visip UPN Veteran Jakarta, 45 Radio kembali mengudara di tengah sobat muda sekalian. Kayak gitu. Jadi terlalu panjang, akhirnya sama angkatan-angkatan yang di bawah gue nih, adik-adik gue, akhirnya dibikin simple lagi. Jadilah yang kayak gitu doang, yang simple. Kayak gitu. Nah, dari radio-radio itu akhirnya ternyata gue dipercaya buat MC di acara kampus sama di luar kampus kayak termasuk ke pemakaman. Aduh, MC pemakaman. Kalau ada boleh guys. Jadi MC tapi dulu project thank you Gel. Thank you dong segala macam gitu. Cuman ya dari situlah lumayan. Gue MC pertama dibayar tuh acara vape Gel. Dulu tuh lagi musim-musim vape tuh zaman gua ngampus, itu kayak MC acara perlombaan kayak cloud distance tuh, kayak pada saat di vape-nya jauh-jauhan asapnya gitu. Oh iya. Itu gue MC itu. Dan itu gue lumayan dibayar, gue inget banget 800.000. 800.000. Gue 3 hari. Acaranya di Alam Sutra. Tapi ya nggak apa-apa, itu lumayan menurut gue untuk ukuran anak kuliah ya. Jadi gue jajan-jajan. Itu semester berapa dong? Itu gue semester 4 kalau nggak salah. 4? Semester 4-an lah. Artinya lu berani mencoba ya orangnya. Berani mencoba. Kata IO-nya soalnya nanya ke gue, karena ini bukan dari teman kan dia. Dia hubungin langsung, katanya dapat nomor gue dari siapa gitu, gue nggak tahu. Udah pernah belum acara di luar gitu, bukan cuma di kampus. Gue bilang aja udah pernah. Gue pede aja padahal belum pernah. Jadi baru acara-acara di kampus doang gitu. Cuma jago kandang lah kalau kata orangnya. Berarti itu perdana tuh di luar? Perdana banget. Dan itu gue belajar banget sih, maksudnya masih banyak salahnya. Dan gue diduetin sama MC cewek juga yang udah jam terbangnya udah lebih dari gue. Jadi gue kayak grogi sendiri gitu ngelihat cewek cakep kan. Sebagai cowok yang kurang cakep, jadi ngeliat wah gila gitu. Jadi kayak starstruck gitu pak gitu. Jadi akhirnya sekarang harus lebih pede lagi lah. Tapi sekarang udah pede kan? Bismillah, karena berteman sama Bapak Algi, ada Mas Ridwan juga. Sebagai ini kan guru spiritual kita, Gel. Oh iya. Mas Ridwan. Iya benar. Kayak gitu. Jadi gitu Pak, mulai MC-nya dari sana. Dari situ ya, dari MC udah dari semester 4 sampai sekarang MC ya. Sekarang udah berhenti MC. Oh, sekarang berhenti MC. Malah nggak berhenti MC. Jadi gue sekarang hanya fokus di WO aja, jadi Pak. Fokus di WO itu. Iya, sama jadi manajernya istri gue. Oh kan, emang istri kerja apa? Konten kreator. Oh, konten kreator. Follow TikTok dari Dindi Sulistia, guys. Nanti ditulisin lagi di sini. Iya, betul. Nah itu. Jadi tapi masih konten kreator UMKM, Pak. Jadi kecilan dulu aja. Berarti nanti Talkes juga dibikin konten juga nih, Amin. Bisa pasti. Nanti dimasukkan untuk promo-promonya Bang Randy ya. Berarti impas. Masuk juga. Iya, impas. Nah, jadi gantian nanti lu harus ke rumah gua, Gel. Kita ngobrol bareng di kontenin. Atau kita review makanan jadi bareng-bareng kayak gitu. Karena kan kalau istri gue fokusnya di review makanan kan. Di review makan. Iya. Oh, wajar sih ya. Nah, itu loh. Anda tahu kan. Istri kan kalau ngonten kan sekedar cicip doang, sisanya lu, Betul, jadi sampah, Pak. Jadi tempat sampah saya. Kayak gitu. Tapi lu nggak bikin konten creator, no? Pengen sih, Gel, makanya gue ngeliat lu, cuman gak dibocorin kan ini berapa nih biaya produksinya, bisa dapat mic sebagus ini, kamera guys, ini ada 1, 2, 3 guys, kamera gila lu, gokil nih, cuman istri kan nggak tahu ya. Ini kalau gue tebak ya, ini I guess kayaknya mungkin bisa 40-50 juta, Gel. Ini kamera nggak mahal, Gel, ini gue tahu nih kamera nggak mahal, mikrofon ya kan. Ya nggak apa-apa, berkah Pak. Amin. Ya kan. Gue yang jadi kayak tahu sih ya. Ini 40-50 ya Wan ya? Ada. Kurang lebih segini Pak. Ini iPhone 13. Ini gue sebutin ya. Kalau biar desainnya lu buka di Yang lainnya 2. Oh ini keren sih, lu harus kesini pokoknya. Talkes ya. Iya. Udah dibacain dulu Bang. Tapi pengen, kalau pertanyaan itu gue pengen jadi konten kreator. Cuman
lebih besar rasa malesnya. Akhirnya malah istri gue sekarang, jadi gue di belakang layarnya aja. Oh, jadi mungkin di bidang promosi yang lu punya WO, jadi lu yang jadi promosinya kan? Iya, betul. Jadi behind the scene Abiseka sebenarnya kalau dari sisi marketingnya gue, cuman dari sisi sosmed, promosi semuanya tuh gue serahin ke istri gue. Gitu, ke Nindi. Tapi Nong, si Nindi ini memang basicnya mau jadi konten kreator, apa ngelihat lu di WO dulu, terus kasihan laki gua nih nggak ada promosi gitu? Sebenarnya enggak Pak, malah. Jadi sebenarnya dulu yang pengen jadi konten kreator tuh gua, karena belum rajin tampil. Oh iya. Cuma ternyata netizen lebih suka videonya Nindi. Jadi ya udah akhirnya ternyata Nindi juga orangnya pede juga sama kayak gue. Itu akhirnya dia bikin konten dulu, konten iseng-iseng aja nge-review makanan, dance di TikTok gitu. Ternyata meledaknya adalah pas dia nge-review meledaknya adalah video dia di TikTok yang pertama kali ditonton jutaan adalah pas gua Covid, Pak. Jadi pas gua Covid dia bikin video-video sedih gitu, tahu pasti nih Randy sama Ridwan kan. Jadi video-video sedih yang ada backsound gitu-gitu lah. Nah, itu kayak lagu Konoha ya? Apa? Kayak lagu ini. Enggak, yang sepanjang usia gitu lah pokoknya. Gitu lah. Nah, itu dibikin tuh konten sedih gua sebelum Covid gue masih sehat, terus keadaan gue di rumah sakit, gue dibawa ambulan, itu meledak Pak. Dari situ dia followersnya naik jadi kurang lebih 20.000 lah di TikTok tuh. 20.000? Iya, nah dari situ dia bikin konten apa aja, alhamdulillah kemakan tuh sama netizen. Itu gitu. Meledaknya ada yang bakar? Kebetulan ada yang komedi terus nih Pak. Iya. Tapi kan lu lagi tuh perasaan live ya pas lagi. Betul. Lagi apa Covid ya? Covid live IG. Di bawah ranjang. Enggak, di atas Pak, di atas kasur. Itu live-nya gue sama sahabatnya Nindi itu dokter Pak. Dokter umum di Rumah Sakit Harapan Bunda sana. Jadi gue live mengenai keadaan gue sekarang Covid kayak apa, dan ditambah kan gue kena Covid di awal-awal kan. Di awal-awal yang kita masuk Covid itu ya. Betul. Jadi gue lebih pengen sharing aja, maksudnya kalau Covid ini bisa kena akibatnya cuma lu sendiri sih nggak apa-apa, cuman ini ada anak istri orang tua di rumah kan, yang dimana kesehatannya belum tentu sekuat kita gitu. Tapi berarti lu di karantina di mana? Di rumah sakit apa ya namanya ya? Anta Medika Jatinegara, karena di Tangsel udah nggak ada Pak, udah penuh semuanya. Jadi gue dilariin di sana, dan alhamdulillah udah di cover sama BPJS, karena tadinya itu belum kerjasama sama BPJS. Nah pas gue masuk, qadarullah kerjasama sama BPJS. Jadi pas gue tanya di akhir, Mbak ini udah selesai semuanya, ada biaya lain nggak? Enggak Mas, udah di cover semua sama BPJS. Alhamdulillah. Emang pekerjaan maksudnya ya nggak ada pemasukan ya? Nggak ada pemasukan karena Covid. WO, ya WO tuh semuanya nggak ada lah, kegiatan-kegiatan event tuh nggak ada ya. Jadi gue tuh event terakhir Maret Pak. Selebihnya tuh udah nggak ada event tuh. Nah terus bagaimana cara menghidupi keluarga dong? Yang pertama, to be honest, pasti hidup dari tabungan. Punya tabungan. Makanya pentingnya punya tabungan itu kan. Gitu. Jadi hidup dari tabungan. Yang kedua, jujur aja sih Gel, ini kita semoga ini bisa jadi apa ya? Bukan inspirasi sih, jadi sosok inspirasi aja. Buat sharing aja sih Gel. Jadi gue tuh pas Covid sampai jual mahar Pak. Mahar ke bini lu iya, pas lagi kawin. Mas kawin. Itu gue jual logam mulia 10 gram tuh gue jual tuh. Jualnya di tempat gue belinya juga. Di Mall Arta Gading, pasti tahu kan ya, Kelapa Gading. Nah, jadi gue jual di sana untuk running nih per bulan. Dan untungnya ketolongnya, jadi pada saat itu istri gue masih kerja. Nah tapi kerja pun gajinya nggak dibayar full seperti perusahaan lainnya. Iya benar. Nah ketolong di sana, dan akhirnya gue sama istri gue nggak bisa nih kayak gini terus kan. Di bulan April atau bulan Mei atau Juni tuh kita ngobrol nggak bisa gini terus kan, nggak boleh nyerah nih. Akhirnya gue coba cara untuk tetap jualan WO, tapi bukan ke gedung-gedung, tapi di KUA Pak. Jadi buat orang-orang yang pengen nikah di KUA, lu tetap harus pakai WO. Hard sellingnya kayak gitu, tapi soft sellingnya adalah ayo Kak pakai WO aja, karena walaupun di KUA, kakak ibadahnya juga tetap harus hikmat, lancar, khusyuk. Jangan sampai ntar pas kakak ijab kabul ada anak kecil nangis atau apa. Mungkin pintar-pintar gua ngomong deh. Emang berdasarnya pintar ngomong sih lu ya? Iya, jadi akhirnya alhamdulillah ya. Jadi akhirnya ketolong itu Pak, akad nikah di KUA gue jualan WO 5 juta itu Pak. Itu ketolong tuh. Jadi berapa kru, 3 kru, 4 kru, nggak apa-apa deh, 5 juta ajar. Walaupun tipis-tipis untungnya nggak apa-apa, biar dapur ngebul aja lah. Itu berapa bulan dong begitu maksudnya?
Kurang lebih 6-8 bulan, Pak. Oh, lama ya. Lumayan lama, Pak. Itu pasti, tapi bayangin berasa banget itu. Iya, tapi bagusnya Nindi adalah dia istri yang apa ya, support terus gitu. Banggain terus dong, banggain. Iya, makanya biar bisa beli macam-macam. Biar bisa kayak gini ya. Iya, nggak bercanda. Cuman emang Nindi tuh apa ya, suportif banget lah. Jadi kayak karena ternyata dia riset Gel. Ternyata risetnya adalah, nggak tahu nih kita cowok-cowok percaya apa enggak ya. Ternyata kalau misalnya cowok dikasih pressure berlebih, itu nggak lebih kuat daripada cewek. Cewek tuh lebih kuat untuk menahan pressure, Pak. Kan dia bisa ditekan dong. Itu juga benar, tapi beda konteks, Pak. Jadi kalau misalnya kalau Gen Z bilang kesehatan mental itu katanya lebih kuat cewek. Jadi gue tuh sempat hampir kayak nyerah gitu, Gel. Tapi akhirnya bini gue susahnya kita jangan sampai orang tua tahu, katanya gitu. Jadi orang tua tahu happy-happynya kita aja, biar doanya tuh yang baik-baik aja lah pokoknya kayak gitu. Walaupun orang tua pasti doain baik-baik ya, tapi akhirnya bisa lewat, Pak, dengan usaha-usaha kayak gitu. Akhirnya jualan-jualan apa namanya, akad nikah di KUA, di masjid awal-awal, karena pada saat itu kan akad nikah nggak bisa di mana-mana selain di KUA kan. Iya, benar gitu. Jadi dan itu proses yang paling murah saat Covid tuh buat nikah ya. Murah banget. Iya. Bahkan gua mikir sama Nindi, kalau aja kita nikah di tahun 2020, orang tua kita kan nggak bisa nyelenggaran acara di gedung. Kita nggak banyak keluarin biaya, jadi kita dengan alasan Covid nikah di KUA, kita pakai duitnya buat after married kan. Iya. Apa cicil rumah kayak atau apa misalnya. Iya, benar. Ya Allah, cuman gua qadarullah 2019, Pak. Gua lu 2020 tuh gua nggak ada masalah banget tuh. Gua akan nikah di KUA, nggak sedih apa sih. Benar. Malah happy karena duitnya kan lumayan, Pak. Bayar 600.000 nikah di KUA beres kan. Iya. Emang kalau budget nikah berapa, Nong? Kalau sekarang ya maksudnya di WO lu. Oke, walaupun budget nggak bisa sama karena tergantung berapa jumlah undangan sama gedungnya di mana. Gitu. Kalau misalnya anggaplah ini biaya standar ya kan? Iya, standar. Kalau misalnya orang Indonesia tuh biasanya kalau di gedung 500 undangan. 500 itu 1.000 orang kalau dikali 2 kan. Oh iya, karena bawa pasangan. Iya, bawa pasangan. Bisa jadi ada yang nggak bawa pasangan. Iya. Gitu kan. Jadi tergantung, intinya 1.000 orang lah. Nah, itu kurang lebih kalau 1.000 orang tuh di gua 250-an lah startnya. 250 juta? Iya, kalau mau bagus ya, itu udah semua. Gedung, catering, dekor, foto, musik, sanggar, MC, semuanya. Dapatnya berapa? Ya kan ya, gua kalau misalnya bagus juga, gua pindah juga. Ya lumayan lah, Pak, buat muter-muter nyenengin istri orang tuh lumayan lah. Nah, itu berapa kru tuh? 10. 10 kru? Iya, 8 sampai 10 kru lah. Kalau gaji kru aja 2.000, udah 20.000 bahkan doang ya. Nanti 250. Tapi bukan berarti harus 250 ya, Gil. Kalau gua biasanya, kakak ada budgetnya berapa? Misalnya, Mas, aku ada budget 150 juta untuk 1.000 orang, ya gua cariin gedung yang harganya bisa masuk, catering yang harganya bisa masuk. Cuman kalau lu mau bagus ya segitulah, startnya dari 250. Nah, yang lu pernah garap gitu, tertinggi berapa? 1,5 M. 1,5 M di mana dong? Di Bidakara. Gua nggak bisa mention siapa karena berhubungan sama angkatan ya, Pak. Untuk acaranya ya maksudnya. Jadi itu anak jenderal kebetulan, Gel. Nah, itu 1,5 M. Kenapa? Karena biaya per pax catering per orang ya. Jadi kalau biasanya kalau catering nih per pax-nya berapa, Bu? 70.000, ada yang 150.000 gitu. Kalau hotel per pax orang 1 juta, Pak. Jadi kalau 1.000 orang yang datang, 1 juta kali 1.000 itu buat cateringnya aja. Belum dekor. Dekor tuh kalau tadi kan 250 juta udah semua all in kan. Kalau di sana kemarin tuh 250 juta hanya dekor aja. Gua lemes denger gitu. Nah, gua aja pelaku wedding lemes juga. Gua nggak rela tuh kalau misalnya gua harus merit segitu, kayak nggak rela gua. Gitu kan. Tapi ya ternyata kan luar biasa ya, Pak, pejabat-pejabat kita, alhamdulillah. Kalau gue malah seneng ya, kalau ada orang mau apa namanya mewah-mewahan di wedding, nguntungin gue soalnya. Oh iya tante, bagus, harus ini. Ya itu gue panas-panasin. Makanya lu dingin-dingin aja ya. Oh harusnya gini tante, kalau Padang tuh harusnya ini. Wah, dingin. Pokoknya itu Mas Arot. Iya, karena kan ada kadang beberapa ibu-ibu yang nggak mau kalah kan. Iya benar. Walaupun di semua adat ya, kadang gue nggak nyebut Padang doang, di Jawa semuanya kadang ada yang kayak gitu juga. Tapi gue malah seneng tuh gitu. Oh iya tante harus ini. Cuman ya gue tahu diri juga, kalau misalnya ternyata emang kayaknya nggak butuh-butuh banget, nggak usah lah tante gitu. Kayak misalnya souvenir, Gel, kayak misal souvenir kira-kira gimana Mas Arot, bagusnya yang budget berapa gitu kalau untuk acara di hotel ini gitu ya gue sesuaikan tante maunya kayak gimana gitu.
Ada yang ngasih logam mulia juga dong. Souvenir? Iya. Sejauh ini klien gue pernah souvenirnya kamera digital, Pak. Wih, duh. Sorry, kamera digital mah zaman dulu, Pak. Mirrorless. Mirrorless Kan ya zaman. Oh, baru dong ini ya? Iya, baru mirrorless. Kalau ada itu undang gua dong. Masalahnya acara yang kayak gitu-gitu, Pak, itu private dan gua nggak boleh upload semua vendor. Oh, nggak boleh? Nggak boleh upload. Berarti lu nggak punya portofolio di pas lagi? Nggak boleh, makanya nggak boleh. Kenapa dong? Nggak tahu deh, ya itu berhubungan sama KPK kali. Karena nggak boleh, Pak. Oh, gitu. Bahkan ada beberapa klien gua nggak mau ada kotak angpau karena pejabat gel, nggak boleh ada gratifikasi kan? Ya betul. Nggak boleh, jadi nggak boleh ada kotak angpau. Berarti transfer juga? Nggak tahu deh, walau alam ya transfer apa nggak. Intinya di hari tuh si tamu undangan kalau mau kasih amplop itu nggak ada kotaknya, nggak ada kayak biasa kita buat masukin gitu. Oh, nggak ada tuh? Nggak ada gitu. Bagus berarti. Iya, tapi kalau kita kan kayaknya nggak mungkin. Ya, Kita tetap berharap. Paling kagak impas. Bener. Syukur-syukur untung dikit mah lumayan. Kalau rugi mah wajar. Iya. Anggapnya sedekah. Iya. Namanya juga si Ano mau sedekah dong Nah. gitu. Terus kemarin nikahan lu gimana? Sedekah untung rugi tuh. Jadinya. Nikah yang mana dong? Wah. Enggak kan gua maksudnya kan ada 2 tempat. Oh, 2 ya tempat. Kan? Resepsi yang di sini. Oh, gitu. Akadnya akad resepsi beda tempat ya kan? Beda. Ntar aja. Walaupun sama RT. Aja jangan bacain baik dong. Enggak, gua fokusnya ke sini nih. Tapi itu udah sampai sekarang masih garap itu aja. Masih WO aja, Gil. Kebetulan nggak ada usaha lain selain WO. Tapi dulu katanya pernah ke Pancong, usaha itu gitu-gitu. sebelum WO tuh. Oh, sebelum WO itu justru. Terus sedih nih gue nih, kasih backsound sedih ya Bang Randy. Siap. Jadi Pancong itu gue malah pas ternyata gue nggak lulus nih, Gel. Akhirnya gue berusaha nih. Nah, bodohnya dulu adalah gue nggak punya pengalaman usahanya. Cara jualannya gue nggak ngerti. Jadi gue punya produk buat dijual, tapi gue nggak tahu caranya ngejual. Jadi akhirnya gue buka usaha Pancong, ikutan temen gue. Jadi temen gue udah buka usaha duluan di Jonggol sana, Citra Indah. Akhirnya gue ikutan di sana lah, kayak bayar gitulah per bulannya berapa di sana nyewa lapak. Nah ternyata nggak bertahan lama di sana. Cuman gue kalau nyokap gue bilangnya sekolahnya di sana. Jadi sekolah kehidupan di sana dia. Jadi gue harus bolak-balik Jonggol, Pondok Cabe, Jonggol. Itu setiap hari? Setiap hari. Oh, nggak ngekos di sana gitu? Enggak. Tapi kadang gue nginep di rumah teman gue itu. Oh, bukan di warung? Bukan. Cuma sempet gue nginep di warungnya itu. Di warung itu? Mandi di sana, di warung. Ada ruko sih, kebetulan ruko gitu. Iya, iya. Itu food court kan maksudnya bentuknya? Apa? Food court bentuknya? Lebih ke ruko. Oh, ke ruko. Ruko lantai, 2 lantai gitu. Jadi temen gue punya kafe, Gel. Iya. 2 ruko itu. Dia ada investor gitu, jadi bikin kafe. Nah, gue boleh untuk ada menu Pancong di sana. Oh. Cuman gue bayar per bulannya. Iya, iya. Jadi bukan food court. Nah, kalau food court setelah dari Jonggol itu di Ciputat. Oh, panjang juga perjalanan. Panjang, karena gue di Jonggol tuh 3 bulan, cuma rasanya kayak lama banget, Gel. Itu di negara mana sih? Cilengsi, lurus dikit. Nah, lu naik motor nih, kalau lu udah sampai teriak nanti di Jonggol. Itu di Jonggol tuh. Pokoknya udah beda presiden di sana, Gel. Oh, beda presiden. Masih Gus Dur di sana. Gitu. Tapi di sana sekarang gue di ini nama orang Jonggol lagi nih gue. Enggak, tapi kalau sekarang udah bagus sih Jonggol Citra Indah katanya ya. Udah ada tol ke sana juga. Kan baru katanya. Iya. Jangan bicara fiksi dong. Itu bicara data. Nah, habis itu baru Ciputat. Ke Ciputat itu. Iya, depan asrama kedokteran UIN 2. Oh, itu baru food court. Baru food court. Oh. Di sana kurang lebih hampir setahun lah. Hampir setahun. Pancong di sana. Tidak tahu cara ngejual juga. Tapi jadi itu dapat ide dari mana itu, maksudnya kok tiba-tiba kan udah nggak lulus kuliah, gue mau jualan aja dah, tiba-tiba nah, gue jualan nggak lulus kuliah? Hah? Kok ngehina nggak lulus kuliah? Gue bukan ngehina ini. Guys, buat kalian yang nggak lulus kuliah nih, bogel nih ya, katanya nggak boleh usaha ya orang-orang yang lulus kuliah kata lu ya tadi. Udah jadi balikin ke gua. Framing langsung. Ya masih kepikiran, oh Pancong kenapa nggak jualan balon gas gitu? Jualan diri gue sendiri dong ya. Kan rumah dekat SD maksud gua gitu. Iya juga ya. Udah ada ini Pak, di depan SD kan udah ada yang jualan tuh Mbak Nani kan. Iya. Gua kenal dia. Jadi kenapa Pancong? Karena adiknya nyokap gua manggil bule ya, karena orang Jawa almarhumah tuh. Oh dari Eropa emang? Dari
Dari Bekasi guys, bukan Eropa, Bekasi Timur lagi Tambun. Nah itu dia suka bikin resep pancong pak. Nah akhirnya gue dapat ide, gue bikin pancong. Dulu tuh pancong lagi ngehits pak. Pancong gara-gara pancong Nusantara yang Depok. Kayaknya tahu deh, banyak yang tahu. Oh yang dibikin-bikin topping. Iya, keju susu, green tea, nah itu dari situ pak. Nah, gue curhat ternyata bule gue bisa. Akhirnya diajarin resepnya, karena kan pancong banyak tuh dari Bekasi kan. Iya. Gue dia kasih tau resepnya, udah gue bikin. Itu Bekasi sebelum Jonggol? Enggak, beda nih pak. Oh beda. Tapi emang complicated tuh daerah, kayak Cibubur masuk Bekasi, masuk mana nggak jelas tuh. Gitu, nah akhirnya gue dapet resepnya, berani tuh untuk bikin pancong. Ada pancong green tea, pancong keju susu, apalah segala macam, red velvet gitu-gitu gue bikin. Trial errornya berapa lama tuh? Kayaknya semingguan deh. Semingguan. Gue di rumah trial error tuh bikin-bikin, akhirnya berani, ya udah gas lah. Siapa yang bilang pertama, oh enak dong, boleh lu jualan ini gitu? Nggak ada pak, gue sendiri kayaknya, gue terlalu pede kayaknya. Iya. Nggak ada. Jadi nyokap gue sih, keluarga, kayak kakak gue. Itu mah bohong. Iya, makanya gue nggak ngasih tahu. Bakal nyenangin lo doang gitu. Dan terbukti kan, nggak berhasil. Karena trial errornya ke keluarga kan, sering satu doang gitu. Nah itu akhirnya yang di Ciputat juga nggak berhasil juga pak. Karena saingannya ya mie Aceh, terus pecel ayam apa, jadi nggak berhasil. Kan orang biasanya kalau makan malam nyarinya yang berat-berat gitu ya. Betul. Sedangkan kalau pancong kan ya sekedar cemilan gitu kan ya, sehabis celapan. Betul. 9-10 ya. Iya. Nah tapi cerita sedihnya Gel. Setelah dari gua pura-pura ini dulu. Iya, gua juga nih, gua harus muat. Gua sedih dulu ya. Gua soalnya kalau cerita ini sulit karena ini ada saksi hidupnya ada di ruangan ini. Oh gitu. Gua cerita nih ya. Iya. Jadi pas di Pancong Ciputat itu nggak sampai setahun tutup pak. Nah, gua tuh keadaan tutup, ekonomi lagi down parah ya. Ini gua belum married ya. Belum. Jadi nyokap tuh udah ditinggal juga sama bokap. Terus gua pokoknya lagi down parah deh. Momennya adalah pas mau lebaran. Nah dulu gue inget banget kalau mau lebaran biasanya ada tradisi bokap gue beliin baju buat nyokap, buat gue gitu. Nah ternyata gue ngeliat nyokap, ya Allah ini kasihan banget ya nyokap gue, maksudnya nggak pernah beli baju baru lagi, terus makannya jadi nggak bisa bikin ketupat sayur karena emang benar-benar nggak ada duit Gil saat itu kan. Akhirnya timbullah ide bodoh gue, ide bandel gue. Gimana? Dia harusnya Ridwan tahu. Yaitu menggade motor almarhum bokap gue. Tanpa pengetahuan nyokap gue kan. Ini sedih sebenarnya apa? Lucu sih. Tapi ini sedih kalau misalnya gue inget-inget sedih. Tapi ada kocaknya. Lu jangan ketawa berarti. Tapi inget gak Luan? Iya tahu. Ingat Ridwan. Penolong gue juga Ridwan itu. Wan, ini gue mau gade motor. Akhirnya gue gade itu motor. Lewat apa gitulah, lupa gue namanya. Gue tapi ingat masih di Rempohawan ya. Pondok Pinang. Pondok Pinang. Nah akhirnya di situ gade dapat berapa juta, gue pakai buat nraktir nyokap gue makan, beliin baju. Cuma nyokap gue udah curiga, kamu ngapain Le? Dulu gue bilangnya mau buat persyaratan kampus, kuliah atau apa gitulah. Ini pak, apa namanya, rekening PLN apa sih namanya, listrik gitulah. Persyaratannya ada gitu aja tuan. Terus ada nyantumin ada kakaknya atau apa segala macam untuk biar cair nih, biar cair, iya digadein. Terus nyokap gue curiga, kenapa harus ada persyaratan ini untuk kampus? Kayak gue nggak pernah kuliah aja dong, kakak gue bilang kayak gitu. Cuman apa namanya, jalan terus aja. Mungkin dia curiga, cuman udah biarin deh, kan motornya masih ada kan, cuman BPKB-nya yang digadein. Nah itu kira gue gadein, sampai taunya adalah ketika setahun kemudian pas gue udah kerja di wedding bos gue ini. Sebelum gue bikin ABCK itu belum lunas juga? Masih dicicil, diangsur tuh. Setahun berapa bulan? Nah, gue lupa tuh. Pokoknya bodohnya gue adalah gue telat bayar sehari, Gel. Tiba-tiba apa kayak penagihnya, apa namanya, debt collector ya? Iya. Itu datang ke rumah, cuman baik, nggak yang kayak yang digambarkan itu enggak ya. Bilang ke nyokap gue segala macam, nyokap gue nangis, telepon gue lagi ketawa-tawa di warkop depan UPN. Wah, betul gue. Le, pulang Le. Kenapa mah? Kamu ternyata ngadain motor bapak ya? Wah, di situ gue cabut langsung, gue nangis, gue peluk nyokap gue cium, bener-bener gue cium kakinya nyokap gue tuh, gue minta ampun karena bohong kan. Akhirnya udah gue bayar, akhirnya gue lunasin, alhamdulillah karena udah kerja kan. Kayak gitu, Allah masih sayang alhamdulillah. Iya, sampai sekarang juga masih sayang. Alhamdulillah, itu pak. Jadi setelah dari Pancong Ciputat itu gue malah ngadain motor, kriminal sebenarnya. Iya. Itu kalau bokap gue masih ada kayak
sembelih kayaknya gue Pak. Kayaknya ya, kayak Nabi Ismail. Nabi Ismail ya. Ini mah bener-bener kegorok tapi lu nggak jadi kambing kagak. Lu tahu sendiri bokap gua kan. Iya. Kayak gitu. Aduh sedih. Itu gue lumayan sedih kalau ngeliat ingat-ingat itu ya. Nah yang lucunya di mana? Lucunya akhirnya ketahuan. Oh ketahuan? Iya itu ketahuannya lucu Gil. Jadi kayak ya Allah ketahuan. Kan tadi lu udah deg-degan. Iya tapi pas kayak udah selesai dari nyokap gue mikir gitu, kocak juga nih ya. Tapi gue udah feeling, ini pasti kalau gue diundang-undang podcast gue bisa ceritain ini. Oh gitu. Jadi gue udah siapin tuh. Oh iya. Tapi itu beneran story-nya beneran. Iya, real story ya. Iya real story Pak, kayak gitu. Jadi ya. Minum dulu dong, minum. Lalu settingan Bang, kayak gitu Bang. Iya, minum dulu ah. Jangan sampai aus di sini. Podcast Bro. Mantap. Terus dong, promosiin terus dong. Mantap Bro. Terus rencananya apa Gel? Talas Podcast nih lebih kemana Gel? Jadi gue yang interview nih. Ya nggak apa-apa deh sekali-sekali ya. Iya. Kita tukeran aja kalau gitu. Tujuan lu bikin Talas Podcast ngapain Gel? Ya nggak gini dong, jadi gini dong. Jam berapa ya? Kita udahan aja ya. Kalau itu off the record aja ya, kita ngobrolnya. Iya. Oke dong, terima kasih banyak buat cerita menariknya ya. Siap, terima kasih. Gue sebetulnya pengen ngulik lagi, tapi kalau gue habisin sekarang, lu nggak mau datang lagi. Iya, silaturahmi lagi. Tapi lu harus datang ke rumah gue kan. Oh, siap.